Salah satu kejadian yang buruk, membawa malu, dan amat menampar muka pemerintah dan masyarakat Cina adalah Perang Opium Jilid 1 dan Jilid 2. Perang Opium dari berbagai sumber merupakan perseteruan yang meruncing antara East India Company milik Britania Raya dengan kerajaan dinasti Qing. Dinasti Qing merupakan kerajaan terakhir yang eksis di Cina yang paling tidak selesai di tahun 1912. Sebetulnya antara Perang Opium dan kejatuhan dinasti Qing tidak ada hubungan langsungnya ya, karena salah satu penyebab terbesar keruntuhan dinasti Qing adalah beberapa pemberontakan besar yang terjadi pada tahun 1911 yang salah satunya dikenal dengan Revolusi Xinhai atau Xinhai Tageming. Salah satu tokoh sentral dalam Revolusi Xinhai ini adalah Dr. Sun Yat-sen atau yang bernama Mandarin Sun Zhongshan, yang kalau beliau masih hidup saat ini umurnya 157 tahun. Perihal Revolusi Xinhai ini rekan-rekan bisa menyimak di film yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh Jackie Chan yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Kalau dipikir-pikir, memang bentuk pemerintahan monarki absolut itu satu persatu rontok di awal-awal abad ke-20 ya. Tidak hanya Kekaisaran Qing yang selesai di awal abad ke-20, ada Kekaisaran Rusia atau Tsar Rusia yang harus beres-beres kopernya di tahun 1917. Lalu ada Kekaisaran Austro-Hungaria yang dulu juga sempat menjajah Cina yang harus selesai pada tahun 1918. Di Turki ada Kesultanan Ottoman yang juga selesai pada tahun 1923, dan tentu juga ada beberapa kekaisaran aliansi Aksis atau blok poros yang harus tutup buku di ujung Perang Dunia Kedua. Namun, tentu pada saat ini juga masih banyak kerajaan-kerajaan yang selamat dan masih menjadi simbol di banyak negara. Dengan pada waktu itu mereka juga bertransformasi menjadi monarki konstitusional. Kerajaan Qing sendiri eksis di Cina selama 276 tahun. Dari total masa-masa di mana Cina di bawah kekuasaan berbagai macam dinasti selama 3.982 tahun. Salah satu penyebab dari runtuhnya dinasti Qing di Cina maupun di banyak negara lain adalah karena meningkatnya jumlah individu intelektual. Dengan lebih mudahnya diakses pengetahuan dan sumber-sumber ilmu yang baru, terutama ilmu yang berkaitan dengan filsafat politik itu sendiri, kebijakan publik, dan lain sebagainya, membuat tokoh-tokoh intelektual seperti Sun Yat-sen yang sangat berpengaruh pada masanya mencoba untuk menguji kedaulatan kekuasaan kerajaan. Meminjam kata-kata Rocky Gerung, banyak raja atau ratu di abad pertengahan dulu menganggap bahwa kekuasaan yang mereka dapatkan adalah diberikan oleh Tuhan, yang diberikan kepada fam mereka dan diwariskan turun-temurun. Lalu hubungannya apa nih dengan Perang Opium atau Perang Candu? Ini kan ada 2 jilid di atas. Hubungannya adalah Perang Opium merupakan semacam ujian kepada Kaisar dinasti Qing dan segelintir elit yang merasa bahwa kekuasaan mereka akan ada selamanya. Salah satu dari rasa pahit yang harus diterima oleh dinasti Qing pada waktu itu adalah wilayah Hong Kong yang sudah masyhur menjadi pelabuhan dagang yang sangat penting sejak ratusan tahun, harus diserahkan kepada Kekaisaran Inggris. Tidak hanya itu, dinasti Qing dipaksa juga untuk membuka pelabuhan-pelabuhan dagang yang lain seperti di Guangzhou, di Amoy, di Fuzhou, Shanghai, dan Ningpo. Padahal sebelumnya 5 pelabuhan dagang tersebut tertutup dari akses perdagangan internasional. Ya memang Britania Raya waktu itu cukup kurang ajar. Menurut website National Army Museum London, Perang Opium Jilid 1 dan 2 yang terjadi pada kurun waktu 1839 sampai 1842 ditengarai karena Britania Raya merasa dengki dengan banyaknya barang-barang dari daratan Cina seperti teh, sutra, dan porselen ke Eropa dan Britania Raya. Perdagangan berbagai macam komoditas itu tidak ada salahnya, bukan? Cuman karena saking besarnya volume perdagangan tersebut dan dampaknya, Britania Raya menjadi defisit besar karena pembayaran masih menggunakan mata uang yang terbuat dari perak. Maka sempat terjadi juga kesulitan mendapatkan perak di Britania Raya nih. Akhirnya East India Company dan pedagang-pedagang Britania lainnya mulai menyelundupkan opium dari India. Opium-opium tersebut hanya bisa dibeli dengan koin-koin perak tadi. Hal itu mereka lakukan supaya ada keseimbangan dagang dan koin perak bisa didapatkan kembali dari Cina.
Tapi mereka lakukan itu dengan cara yang ya begitu, sangat kurang ajar. Dampaknya tentu bisa ditebak. Jutaan orang, terutama di Cina bagian selatan, di Hong Kong, Makau, wilayah yang sekarang bernama Provinsi Guangdong gitu kan, banyak ditemukan para pecandu opium. Hal itu membuat tidak hanya angka overdosis menjadi tinggi, tapi juga tentu penurunan performa kerja dari para pekerja pelabuhan-pelabuhan di selatan Cina. Intinya, Britania Raya pada waktu itu mereka mau melakukan liberalisasi perdagangan serta melemahkan kedaulatan dinasti Qing yang sudah 2 abad berkuasa di Cina. Lalu setelah banyaknya pemberontakan-pemberontakan berkecamuk, pada akhirnya dinasti Qing harus kehilangan legitimasi kekuasaannya dan berdirilah Republic of China pada tahun 1912. Perang opium merupakan salah satu momen yang tercatat dalam sejarah yang membuat malu masyarakat Cina. So, pesan gue jangan sekali-kali ya kalau baru ketemu orang Cina yang WNA, alih-alih sebetulnya mau terkesan akrab, tapi malah bawa bahasan perang opium. Jadinya mereka malu dan malas untuk berkomunikasi lagi sama kita. Kita loncat sebentar ke Amerika Serikat. Menurut laman New York Times, pemberitaan tanggal 17 Mei 2023 kemarin, jumlah kematian overdosis akibat konsumsi obat-obatan terlarang di US ada sebesar 110.000 di tahun 2022 lalu. Artinya per hari ada sekitar 301 kematian di US terkait dengan penggunaan narkoba di tahun 2022 itu. Sebagian besar kematian tersebut dikabarkan adalah karena konsumsi opioid sintetis. Opioid sintetis yang sedang marak beredar di US adalah fentanyl. Nah, fentanyl ini kalau merujuk laman websitenya CNN memiliki 50 kali efek yang lebih kuat dibandingkan heroin dan bahkan 100 kali lebih kuat efeknya dibandingkan morfin. Memang pada awalnya mungkin fentanyl ini digunakan untuk keperluan medis ya. Karena dengan dosis yang sangat sedikit aja sudah bisa menjadi kandungan penenang bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Artinya secara biaya juga lebih murah dibandingkan penggunaan heroin atau morfin di rumah sakit. Cuma uniknya pemerintah US menyalahkan Cina nih sebagai kambing hitam dari maraknya peredaran fentanyl di negaranya. Kalau kita baca-baca online, jenis-jenis narkoba banyak banget ya. Namanya pun aneh-aneh. Gua yang bukan orang kimia juga susah tuh ngejak kandungan dan sebutan unsur-unsur kimia yang berakibat fatal ke tubuh manusia. Cuma soal opioid itu memang ada yang sifatnya alami dan ada yang mungkin tingkat fatalitasnya tidak setinggi opioid sintetis. Opioid alami umumnya berasal dari tanaman popi yang banyak ditemukan di Asia Tengah seperti Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Tanaman popi tersebut diambil getahnya dan kemudian diolah menjadi opium, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Cuma memang ada yang disebut dengan opioid sintetis itu tadi. Nah, ini yang bikin urusan repot nih. Opioid sintetis ini bisa dibuat dari bahan-bahan prekursor. Bahan-bahan prekursor sederhananya adalah bahan-bahan baku yang bisa dipakai untuk membuat suatu bahan yang baru. Misalnya kita mau bikin cat nih, mau bikin campuran untuk pelapis tertentu misalnya, atau mau bikin obat pembersih kerak yang lebih efektif dan lain sebagainya. Rumitnya, campuran dan supply chain dari bahan-bahan itu jelas untuk kalangan awam seperti gue agak sulit untuk mengikutinya. Tapi misalnya opioid sintetis, kalau dari yang gue baca di dokumen Indonesia Drug Report 2022 yang dirilis oleh BNN, ada sekitar 24 perusahaan Indonesia yang diawasi dan harus berkoordinasi oleh BNN karena memang memiliki aktivitas kegiatan usaha, apakah itu produksi, ekspor impor yang kebetulan ada tercatat bahan prekursor itu tadi. Paling tidak dari dokumen IDR 2022 itu tadi, BNN sendiri sudah dapat mengidentifikasi dan melakukan kategorisasi perizinan serta status perizinan yang jelas. Dengan begitu, kalau misalnya entah opioid sintetis kemudian ternyata beredar di Indonesia, maka beliau-beliau itu bisa mengetahui barangnya ya keluarnya dari siapa, dari mana gitu kan. Bahan-bahan prekursor dari yang bisa gue sederhanakan, misalnya ada namanya kalium permanganat, yaitu semacam senyawa kimia anorganik untuk membersihkan luka. Ada juga piperonal yang sebetulnya merupakan bahan yang bisa dipakai untuk obat kanker. Ada juga HCl atau hidroklorida, cairan korosif tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam kebutuhan industri dan penelitian medis. Ada lagi misalnya aseton, zat pelarut yang banyak digunakan untuk berbagai macam kebutuhan industri kecantikan, ya kan, riset, kesehatan, industri kimia, dan lain-lain. Ada juga toluena, bahan pengencer cat, ada metil etil keton atau MEK, dan asam fenilasetat, dan lain sebagainya. Nah, lo pusing nggak tuh ngapalinnya? Terus repotnya gimana?
Repotnya, ya di Cina itu kan segala macam rupa barang dan bahan-bahan setengah jadi ada semua. Wong dia powerhouse-nya dunia kok untuk manufaktur berbagai macam barang. Ditambah lagi dengan mudahnya perdagangan cross-border alias perdagangan internasional, membuat supply chain dari bahan-bahan prekursor ini agak sulit dibendung. Di Amerika dan di belahan dunia lain, ya tentu membeli bahan-bahan prekursor seperti di atas tadi, belum tentu dia emang mau bikin opioid sintetis kan. Kalaupun iya, itu pun cuma sebagian kecil dari para pelaku usaha yang memang betul-betul membutuhkan bahan-bahan kimia yang kebetulan tidak sengaja bisa diramu jadi fentanyl. Ya kalau soal itu di setiap negara pasti ada dong Mr. White dan Jesse Pinkman-nya yang emang dia pelaku dan pengedar narkoboy. Tapi menurut dokumen yang terkategori unclassified-nya di Amerika Serikat, di bulan Januari tahun 2020 lalu dia bikin laporan terkait dengan jalur masuk fentanyl ke Amerika. Di dokumen itu terang-terangan DEA menjelaskan bahwa fentanyl baik itu yang sudah jadi maupun yang masih termasuk ke dalam bahan-bahan prekursor masuk ke Amerika Serikat dari Cina. Atau dari Cina ke Meksiko dulu, baru kemudian dari Meksiko fentanyl itu dijual di US. Sebetulnya ya kalau soal drugs begini ngeri-ngeri sedap ya, karena salah satu penyebab meningkatnya penggunaan drugs di dunia atau misalnya spesifik di US sendiri itu diduga karena pandemi COVID-19 kemarin. Banyaknya orang-orang yang depresi, stres, membutuhkan obat penenang, mungkin ya awalnya oke dikasih opioid sintetis, tapi mungkin karena harganya lebih miring dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan opioid lainnya, dan mungkin juga karena legal kan. Cuma dengan fentanyl ini tiba-tiba pola penggunaannya sudah nggak wajar nih, gitu. Dari penyalahgunaannya aja sudah meningkat. Tapi di satu sisi secara regulasi masih dimungkinkan untuk opioid itu diakses. Jadilah makanya kalau kita baca-baca berita soal fentanyl ini, pemerintah US sendiri pun menyebutnya sebagai endemi. Karena hal ini terjadi di beberapa daerah aja seperti di Philadelphia. Bahkan di Philly itu gilanya obat penenang hewan mereka campurkan dengan fentanyl. Makanya jangan heran. Beberapa waktu belakangan kemarin ada tuh banyak ya video-video ya kota di US gitu kan, seperti kota-kota zombie. Di US ini emang aneh-aneh ya penyakit orang gitu kan, nggak bisa tidur sedikit, dia pakai sleeping pills gitu kan. Sleeping pills sendiri pun ya bisa berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar dan bisa berdampak pada kematian. Cuma dengan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan dari pihak Amerika ke pihak Cina, tentu dengan mentah-mentah ditolak oleh pemerintah Cina. Karena bahan-bahan prekursor itu tadi semuanya adalah bahan kimia yang legal kan. Entah nanti pembelinya punya kepintaran dan kreativitas membuat itu jadi narkoba, apakah itu akan menjadi salah dari penjual, ya kan? Atau mungkin ya mereka langsung ngelinknya dengan kejadian perang opium yang dulu pernah terjadi di Cina. Sehingga kiriman bahan-bahan prekursor itu dianggap sebagai balas dendamnya Cina ke Barat gitu kan. Tapi uniknya Menlu AS Antony Blinken pada kunjungannya ke Beijing beberapa hari di pertengahan Juni 2023 lalu menyatakan terkait dengan fentanyl ini akan ada langkah-langkah bersama untuk mengatasi peredaran prekursor dan opioid sintetis. Jadi nggak sinkron ya sama DEA ya. Sebetulnya jadi agak rese ya, DEA dan media-media di US sudah ngegas aja untuk menyalahkan Cina yang dibilang pemasok fentanyl gitu kan. Tapi giliran Menlunya ke Beijing langsung, bahkan bertemu sama Xi Jinping gitu kan, kok jadi melunak. Karena hal ini menurut gue kita juga harus ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti ada perusahaan-perusahaan produsen bahan-bahan kimia dalam negeri kita, Indonesia gitu kan, juga jadi tertuduh bahwa kita adalah pemasok bahan-bahan opioid sintetis. Sekarang mereka lagi nyala-nyalahin Cina. Kita nggak tahu ke depannya mau pakai sentimen apa lagi nih untuk mereka merecoki Indonesia. Silahkan dinilai sendiri aja ya. Yang jelas penggunaan obat-obat terlarang itu salah dari segi hukum positif maupun dari agama ya. Soal fentanyl ini juga sebetulnya ada peran pengawasan peredaran bahan-bahan prekursor dan sejauh mana pemerintah Amerika sendiri bisa mengawasi masyarakat mereka sendiri juga kan. Memang dilemanya karena mereka menganut paham liberal, jadi pemerintah tidak bisa terlalu banyak ikut campur terhadap urusan pribadi masyarakat mereka. Polisi kalau mau geledah mobil atau rumah orang gitu kan misalnya, ya mereka harus ada search warrant dari pengadilan setempat kan. Kalau dibandingkan di Cina nih soal ini ya praktis karena di sana tidak ada privacy, apalagi di ruang-ruang publik dan media sosial, jadi akses informasi dan pencegahan untuk hal-hal yang berkenaan dengan peredaran obat-obat terlarang ya bisa lebih diminimalisir.
Mudah-mudahan di Indonesia senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas kejadian-kejadian sedemikian. Soalnya kan belum lama nih ya, ada kasus beliau yang bukan sembarang beliau yang tukar tawas jadi barang bukti. Kita doa aja lah banyak-banyak ya. Ipin Upin botak kepalanya. Kepala mereka sejuk waktu naik kuda. Mari kita jauhi narkoba, apapun bentuknya, tingkatkan prestasi mumpung masih muda. Gue Fatan Sembiring, alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial Unpad angkatan 2007 untuk Asumsiko.